Ngapain ke Jepang lewat jalur LPK? Udah mahal, lama, belum tentu berangkat, resiko penipuan. Nah, inilah rata-rata argumen orang-orang yang ke Jepang tanpa jalur LPK dan cenderung memandang sinis LPK. Buat yang nggak tahu, LPK itu adalah lembaga tenaga penyaluran kerja. Biasanya sih tenaga kerja ke Jepang dengan program magang ataupun Tokutegino di bidang kerja misal pertanian, konstruksi, ataupun perawat lansia dan lain sebagainya. Masih banyak lah itu. Dan di sini saya akan menjelaskan betul ngapain lewat LPK. Yang pertama, mahal. Rata-rata biaya yang kita perlukan untuk ke Jepang belajar LPK itu adalah 30-40 juta. Ada juga yang sampai 60 juta. Ya, 60 juta. Kalian nggak salah dengar. Meskipun beberapa LPK nawarin dana talangan, ya LPK-nya yang bayarin dulu semua proses biayanya, dan calon pekerja nanti yang sudah bekerja di Jepang ngebalikin per bulannya setelah dengan ketentuannya lah ya. Itu masih dirasa mahal untuk sebagian banyak orang. Meskipun kalau dibedah 40 juta itu ya pasti ada lah ya pembagian untuk belajar, untuk tempat tinggal selama proses belajar dan lain sebagainya. Tapi 40 juta bro, kita nyari kerja kan buat nyari uang. Kita kerja karena nggak punya uang kan, masa udah minus duluan. Yang kedua, prosesnya panjang. Proses belajar bahasa Jepang yang sendiri biasanya memakan waktu sekitar 6 bulan. Ada juga yang setahun. Biasanya program Kaigo itu 1 tahun. Untuk yang 6 bulan, peserta di sini atau calon pekerja diwajibkan sudah lulus atau sudah mendapatkan sertifikasi bahasa Jepang, biasanya JFT, dan sertifikasi SSW untuk yang program Tokutegino. Itu pun kalau langsung lulus dan dapat sertifikatnya lah ya. Karena ada juga calon pekerja yang ketika belajar, proses belajarnya cukup lambat atau kapasitas belajarnya lambat, kecepatan belajarnya lambat, maka biasanya butuh waktu lebih dari 6 bulan. Karena calon pekerja itu harus ujian, harus menunggu kelulusan juga, dan kalau gagal ya harus mengulang lagi. Ada calon pekerja yang 2 kali, 3 kali baru, ada juga yang sampai 5 kali. Dan biayanya ditanggung mandiri. Sedangkan JFT itu paling tidak biayanya adalah 450.000 sekali ujian. Kalau gagal dan 5 kali baru lulus, ya hitung sendirilah ya. Jadi biaya ujian itu tidak termasuk dari 30-40 juta itu yang harus dibayarkan ke LPK. Yang ketiga, kita nggak bisa sambil kerja. Untuk yang masuk ke LPK biasanya diwajibkan untuk tinggal di asrama. Dan selama 6 bulan itu fokus intensif setiap hari belajar bahasa Jepang. Dari pagi sampai sore. Dan malamnya juga harus mengerjakan PR karena biasanya pasti akan ada PR banyak banget. Jadi otomatis tidak bisa kerja. Plus kalian sorenya harus latihan fisik ya. Entah pagi atau sore itu tergantung dengan ketentuan LPK-nya ya lah ya. Kenapa harus latihan fisik? Karena rata-rata kerja ke Jepang yang lewat jalur LPK itu adalah kerja kasar. Jadi secara fisik, modal utamanya itu fisik. Simpelnya jadi buruh. Ya kerja konstruksi, kerja pabrik gitu ya, angkat-angkat fisiknya harus kuat. Dengan sistem seperti itu, jadi otomatis kita tidak bisa sambil kerja, kecuali kalian punya kerjaan online lah ya, bikin apa gitu, pro gaming dan lain sebagainya. Dan otomatis kalian akan nganggur selama 6 bulan. Untuk Kaigo ya 1 tahun. Jadi yakin masih mau lewat LPK?